warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rahmatullah dari kelas 2C TKI dengan NIM 160 123 00013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas logika pemrograman tentang penggunaan dan penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Alvin Febrianto, Andika Dwi Putra, Tia Rahmatullah yaitu saya sendiri, kemudian ada Tiansah Ramadan. Kemudian yang pertama adalah pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis atau logika merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus dapat ditentukan bernilai benar atau salah. Beberapa ahli ada yang berpendapat bahwa algoritma adalah serangkaian tahapan yang harus diikuti dalam suatu operasi atau perhitungan pada berbagai pemecahan masalah lain, khususnya komputer. Itu artinya seluruh susunan logis yang diurutkan dalam berdasarkan penyusunan algoritma dan ada beberapa hal yang suatu masalah diperhatikan dalam menyusun suatu algoritma. Menurut Donald E. Knuth ada 5 ciri. Kemudian ada 1. Finiteness mengatakan bahwa suatu algoritma harus berakhir untuk semua kondisi setelah memproses sejumlah langkah. Definiteness mengatakan bahwa setiap langkah harus dinyatakan dengan jelas. Input atau masukan merupakan suatu besaran yang diberikan. Kemudian ada yang output atau keluaran merupakan besaran yang mempunyai kaitan atau hubungan dengan masukan. Kemudian yang kelima, efektif. Setiap algoritma diharapkan berdasarkan efektif. Dalam arti, semua operasi yang dilaksanakan oleh algoritma haruslah sederhana dan dapat dikerjakan dalam waktu terbatas. Kemudian ada manfaat algoritma. Yang pertama, agar dapat membantu mengerahkan suatu program yang rumit dan juga besar. Yang kedua, agar dapat mempermudah membuat program yang dapat menyelesaikan masalah tertentu. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan berulang kali dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, membantu menyelesaikan suatu masalah dengan logika dan juga sistematis. Yang kelima, agar dapat meminimalisir penulisan program secara berulang-ulang. Kemudian yang keenam, agar dapat melakukan pendekatan top down dan membagi dan melakukan. Kemudian selanjutnya, agar mempermudahkan pembuatan program yang lebih cepat dan juga terstruktur. Kemudian ada mempermudah proses modifikasi pada suatu program karena biasa dilakukan hanya pada satu modul saja tanpa diubah modul yang lainnya lagi. Kemudian yang terakhir, mampu membantu menemukan kesalahan karena alur kerja yang jelas atau mempermudah berbagai proses dokumentasi. Kemudian ada contoh penerapan dan penggunaan algoritma. Yang pertama ada algoritma menulis pesan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu ambil handphone, kemudian buka aplikasi pesan, kemudian yang ketiga tulis pesan singkat, kemudian pilih nomor handphone tujuan, kemudian kirim pesan singkat, dan yang terakhir handphone menampilkan notifikasi pesan terkirim. Selanjutnya ada algoritma login Facebook. Yang pertama yaitu buka website Facebook, langkah kedua klik tombol login, langkah tiga komputer menampilkan halaman login, terus yang keempat masukkan alamat email dan password Facebook. Yang kelima, buat kondisi pertama, jika alamat email dan password sesuai, komputer menampilkan pesan berhasil login dan mengarahkan pengguna ke halaman beranda. Kemudian yang keenam, buat kondisi kedua, jika alamat email dan password tidak sesuai, komputer akan menampilkan pesan error dan pengguna tetap di halaman login. Dan yang terakhir, komputer memproses permintaan penggunaan berdasarkan kondisi yang sesuai. Kemudian yang ketiga, memesan ojek online. Berikut ini contoh penggunaan algoritma untuk memesan ojek online secara singkat. Langkah 1, buka aplikasi penyedia layanan transportasi. Yang kedua, pilih layanan ojek atau ride atau motor. Masukkan alamat atau lokasi yang dituju pada kolom yang tersedia. Kemudian yang keempat, masukkan titik jemput. Selanjutnya, jika mau menambahkan voucher diskon, setelah melihat tarif pesanan tercantum pada aplikasi, klik tombol diskon. Masukkan kode voucher atau pilih diskon yang tersedia. Lihat kembali ke halaman sebelumnya, maka tarif akan terpotong dengan harga diskon. Kemudian yang keenam, pilih metode pembayaran. Jika ingin membayar dengan uang tunai, pilih tombol cash atau tunai. Jika ingin membayar dengan e-wallet, pilih tombol transaksi e-wallet.
Jika ingin membayar dengan mobile banking, pilih tombol e-banking. Dan yang terakhir, pastikan ulang pesanan ojek Anda, lalu tekan tombol pesan atau go. Kemudian yang keempat, algoritma mencari angka terbesar. Untuk mencari angka terbesar, angka pertama yaitu masukkan angka pertama, kemudian yang kedua masukkan angka kedua, yang ketiga buat kondisi pertama. Jika angka pertama lebih besar dari angka kedua, maka tampilkan angka pertama. Kemudian yang keempat, buat kondisi kedua. Jika angka kedua lebih besar dari angka pertama, maka tampilkan angka kedua. Dan terakhir, komputer menampilkan angka terbesar sesuai kondisi yang sesuai. Kemudian yang kelima, algoritma proses audit perusahaan. Langkah pertama, penjadwalan audit oleh pemilik perusahaan. Langkah kedua, melakukan audit pada bagian atau divisi yang dibutuhkan. Langkah ketiga, apabila cocok atau sesuai, hasil audit akan dikirimkan. Jika tidak cocok, akan dilakukan sistem koreksi sebelum pengiriman ulang. Langkah kelima, setelah selesai, dilakukan pembaruan jadwal audit berikutnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh penerapan dan penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, algoritma adalah urutan langkah-langkah kerja untuk penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kata login merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai atau benar. Melaksanakan algoritma berarti mengerjakan langkah-langkah dalam algoritma tersebut. Pemrosesan mengerjakan proses sesuai dengan algoritma yang diberikan kepadanya. Banyak orang komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Nama algoritma juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya resep makanan. Di dalam resep makanan terdapat langkah-langkah yang merupakan algoritma. Selain itu masih banyak contoh algoritma lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.